pernah menangani pada kabinet yang lalu kasus Balongan. Pak Abu Rizal Bakri masih ingat. Kita kalah di arbitrase New York. Bagaimana mau menang? Diserahkan kepada arbitrase asing, pakai hukum asing, uangnya uang Indonesia, perusahaan Indonesia yang buat perjanjian, pakai hukum asing, diselesaikan oleh negara lain. Kalau pakai hukum Indonesia, diselesaikan di Oman, atau diselesaikan di Singapura, atau diselesaikan di Amerika Serikat, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini semua harus menjadi perhatian bagi kita bersama, adanya kehati-hatian yang harus kita miliki. Di samping tentu pemerintah juga harus menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum dalam berusaha. Di bawah koordinasi saya sebagai satu contoh, orang bisa bikin PT, datang ke notaris sederhana, bikin PT, disahkan oleh Dirjen AHU, didaftarkan resmi. Besok tiba-tiba ada huruf gak jelas siapa. Datang ke notaris, tiba-tiba Dirjen AHU dengan sistem elektronis disahkan begitu aja. Kita bisa kehilangan perusahaan. Alangkah banyaknya itu terjadi sekarang karena ketidakpastian hukum, ketidakpastian berusaha. Begitu juga misalnya sertifikat tanah. Kita sudah memiliki sertifikat, sudah 15 tahun nggak ada yang ganggu-ganggu. Tiba-tiba ada orang lain datang, sertifikat kita sudah dibatalkan. Dan sudah diganti, pemiliknya jadi pemiliknya orang lain. BPN punya kewenangan membatalkan sertifikat karena ada cacat administrasi ketika sertifikat itu dikeluarkan. Nah, rakyat bilang, mana kami tahu? Yang tahu kan Anda. Waktu kami ngurus sertifikat, kami sudah tanya, ada yang kurang nggak? Anda bilang sudah cukup semua. Loh, Anda keluarkan sertifikat. Sudah 15 tahun, tiba-tiba sertifikat kita dibatalkan, orang lain sudah punya sertifikat atas tanah itu. Bukan hanya sertifikat rumah, masjid, ya, yang asalnya adalah tanah wakaf dari kakeknya, anaknya, cucunya pengelola masjid. Tiba-tiba sudah datang, ada pengusaha mengatakan, ini masjid punya saya, ini sertifikatnya. Bayangkan, masjid aja bisa dikuasai dengan cara-cara seperti ini. Karena itu kepastian hukum sangat penting, dan saya kira tugas negara menjamin dan menciptakan kepastian hukum yang adil seperti itu. Tanpa kepastian hukum yang adil, sulit bagi kita untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% yang kita harapkan bersama itu. Kita jangan mengulang lagi kesalahan yang terjadi pada masa Orde Baru dahulu. Pembangunan hukum kita itu selalu dikesampingkan. Saya ingat ketika pertama kali jadi Menteri Kehakiman tahun 99, ya, anggaran Kementerian Kehakiman itu nomor 2 dari bawah. Yang paling bawah itu anggaran BKKBN, ya, urusan keluarga berencana. Di atasnya baru anggaran Kementerian Kehakiman zaman itu. Sekarang pun ada kecenderungan seperti itu. Fokus kita kepada ekonomi, gegap kita membangun ekonomi, tapi kalau kita mengabaikan hukum, akhirnya upaya kita mengejar pertumbuhan ekonomi itu sulit untuk dicapai. Mengapa negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura sebagai satu contoh, walaupun merdeka belakangan dari kita, bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada kita? Salah satu faktornya, mereka mewarisi tradisi hukum Inggris, di mana hukumnya lebih ketat, lebih pasti, dan itu memudahkan para pengusaha dan para investor asing untuk datang ke Malaysia dan Singapura, untuk menanamkan modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kedua negara itu. Saya kira ini harus menjadi perhatian kita bersama, dan harapan saya kepada generasi muda HIPMI yang meneruskan perjuangan di bidang dunia usaha ini akan terus maju, berkembang, dan berhasil. Kepada anak-anak muda, ya, Pak Akbar dan lain-lain yang menjadi pimpinan HIPMI, anak saya juga itu yang perempuan Kenya jadi wakil sekian HIPMI. Ya sudahlah, kalau saya jadi akademisi orang politik, barangkali anak-anak yang nggak usah politik, ya barangkali bagus juga ikut dalam dunia bisnis. Mudah-mudahan generasi muda akan meneruskan upaya perjuangan kita membangun bangsa dan negara yang lebih baik di masa depan.